Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mereview ya materi yang telah lalu yang terkait dengan integral lipat dan transformasi koordinatnya. Oke, kita mulai. Jadi integral lipat pertama, integral lipat 2 ya. Integral lipat 2 ini ada beberapa item terkait, yaitu integral lipat 2 pada persegi panjang, integral lipat 2 pada daerah sembarang, perubahan urutan pengintegral, dan keempatnya integral lipat 2 dalam koordinat polar. Seperti yang kita pahami, bahwa kita kalau memahami integral lipat ini, tentunya kita akan mencari ya luas ataupun akan mencari volume, karena apapun bentuknya integral lipat ini paling sedikit berarti dua dimensi, dx dy, atau tiga dimensi, dx dy dz ya. Oke, kalau dilihat dari rumusnya ya, kita memahami jika limit ada ya, maka z sama dengan fungsi xy terintegralkan ya, menurut Riemann. Jadi integral lipat 2 r f xy dA itu tidak lain merupakan limit n menuju tak hingga ya terkait dengan fungsi x y ya, delta a, asumsinya a dianggap sebagai bidang ya atau luas. Lanjut, kita tidak usah terlalu ini karena ini merupakan review ya, kita melihat saja kondisi ini sudah dijelasin ya. Nah ya, jika kita melihat begini, berarti ya kalau seandainya integral lipat 2 dari fungsi xy ya, dia menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan ya, z f xy dan di atas r itu ya. Jadi kalau kita lihat berarti ya kita dapat menghitung ya dengan metode irisan sejajar atau bentuk lainnya ya dari integral. Jadi ketika kita melihat sebuah bidang A di atas AY, itu tidak lain merupakan integral yang dibatasi ya dari A sampai B ya, integral fungsi xy dx. Kita harus selesaikan dulu sehingga kita harus melihatnya sebagai dua ya, apa istilahnya, kok terkait dengan sumbu x dan sumbu y, sehingga kalau seandainya integral cd a y dy ketika kita uraikan itu tidak lain merupakan integral AB f x y dx, setelah itu integral c sampai integral dy yang dibatasi oleh c sampai d, sehingga dapat dikatakan secara umum ya integral f x y dx yang dibatasi a dan b ya, setelah selesaikan kita akan mendapatkan integral satu lagi terhadap dy, yaitu integral dy yang dibatasi oleh cd. Maka integral r sebagai ruang sebagai fungsi dari xy dA ya. Nah, ketika kita melihat dari situ tidak lain merupakan atau sama dengan ya integral f(x)y dx yang dibatasi ab, integral dy yang dibatasi oleh cd itu ya.
itu sebagai konsekuensi dari perumusannya. Oke, saya kira kita lanjut saja ya, terkait dengan contoh soal ya. Hitung integral lipat 2 berikut ini ya. Jika seandainya ada integral ruang, integral R ya, yang dibatasi oleh R maksudnya ya, nanti atau yang dibatasi oleh 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 6, dan Y nya dibatasi oleh 0 lebih kecil dari sama dengan Y, dan Y lebih kecil sama dengan 4 ya. Integral fungsinya tidak lain X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dA. Nah, ilustrasi gambarnya kan begitu ya. Jadi dibatasi oleh 4 dan 6. Untuk sumbu X nya 6, untuk sumbu Y nya 4 ya. Oke, maka solusinya tidak lain ya, kita buat dulu rincian integralnya. Integral X kuadrat tambah 2Y kuadrat dy yang dibatasi oleh 0 sampai 4, dan integral dx ya, yang hasil dari dy tadi, integral y tadi, integral dy tadi ya, kita asumsikan sebagai nilai dari dx nya yang dibatasi oleh 0 sampai 6 ya. Nah, itu didapatin, kita selesaikan satu persatu ya. Jadi integral dari x kuadrat ditambah 2y kuadrat tambah dy itu tidak lain merupakan x kuadrat y ya ditambah 2/3y pangkat 3 yang dibatasi oleh 0 sampai 4. Hasilnya ya itu didapatin 4x kuadrat ditambah 128/3 ya, nanti baru diintegralkan terhadap dx yang dibatasi oleh 0 ya, batas bawahnya 0, batas atasnya 6. Hasilnya 4/3 x pangkat 3 ditambah 128/3 x yang dibatasi oleh 0 sampai 6. Hasil akhirnya 288 ditambah 296 ya, sama dengan 544. Jadi saya kira itu contoh integral lipat 2 ya. Ini contoh kalau integralnya berbentuk sin ya. Integralnya berbentuk sin, selesaikan satu persatu ya sampai selesai ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi nanti ini ada beberapa hal terkait rumusannya ya, bisa dipahamin ya. Nah, dari bentuk rumusnya tadi ya, ini kalau daerahnya Sembarang integral lipat 2 atas daerah Sembarang ya, sebenarnya intinya sama saja integral ya, diselesain sampai tuntas. Nah, rumusnya juga kan mirip saja, tinggal batasannya ya. Jadi lihat sedemikian rupa sehingga menghasilkan ya, aturan integrasi. Saya kira yang mana yang didahulukan saja, integral terhadap dx atau integral terhadap dy ya, untuk integral lipat 2 nya. Jadi pahamin lebih lanjut, tinggal diurutin saja ya. Hasil akhirnya juga walaupun yang mana yang didahulukan juga tetap sama ya, ya kalau memang setelah diselesaikan ya. Tapi kalau misalnya salah dari proses awalnya ya salah ya. Jadi saya kira itu ya. Nah, ini misalnya yang didahulukan dx dy ya, dx ya, setelah itu baru dy nya yang dihitung. Hasil akhirnya e-2, lihat saja di slide ya. Begitu juga kalau seandainya diurutkan dari y dy ya, dy dx. Kita lanjut kepada integral lipat 3 ya, integral lipat 3 pada dasarnya 3 kali integral terhadap dx dy dz ya, atau diputar
dy, dz, dy, dx, tinggal susunannya saja ya. Ini salah satu contoh dalam integral. Orang mengatakan integral lipat 3 itu integral volume ya, dv. dv itu tidak lain dx, dy, dz. Nah, contohnya x, y, z kuadrat dv yang dibatasi, dx nya 0 sampai 1, dy nya min 1 sampai 2, dz nya 0 sampai 3. Jadi diselesaikan satu persatu, diintegralkan dulu terhadap x ya, karena dx nya yang paling dalam, didapatin x kuadrat y z kuadrat per 2 ya, dibatasi 0 sampai 1, diselesaikan dulu. Setelah itu diintegralkan terhadap dy ya. Jadi integral y nya itu dibatasi min 1 sampai 2 ya, min 1 sampai 2. Jadi x kuadrat y z kuadrat per 2 ya. Nanti untuk x nya tadi sama dengan 1, jadi x nya sudah diselesaikan sehingga didapatin y z kuadrat per 2 ya. Nah, y z kuadrat per 2 itu diintegralkan y z kuadrat per 2 dy itu ya, setelah diintegralkan didapatin y kuadrat z kuadrat per 4 yang dibatasi dari min 1 sampai 2 ya, diperoleh 3z kuadrat per 4. Nah, itu baru diintegralkan lagi terhadap dz ya. Diperolehlah z pangkat 3 per 4 dibatasi 0 sampai 3. Hasilnya 27 per 4 ya. Ya begitu juga yang seterusnya ya. Bisa juga contoh yang kedua nih, integral lipat 3 z dv ya. Jadi integral lipat 3 z dz dy dx ya, diselesaikan dulu sesuai dengan batasnya ya. Jadi begitulah aja. Jadi diselesaikan satu persatu ya, yang mana yang paling dalam. Kalau yang dalamnya dz ya diselesaikan dulu terhadap dz, sudah dy dx. Kalau dx nya yang paling terdalam diselesaikan dulu terhadap dx nya. Saya kira itu integral lipat 3 ya. Nanti kalau seandainya terkait dengan integral volume, saya kira kena volume ini kan identik dengan integral lipat 3 ya. Jadi ada lagi yang secara aplikasi, misalnya dia langsung menggunakan V ya. Yang ini kalau dibesarin, nah gitu ya. Kalau dibesarin, tentukan volume kerucut ya, z kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tinggi h. Nah ini ya dilihatnya ya, karena apapun bentuknya elemen luasnya dy dx ya, sama saja pada akhirnya juga bisa juga diselesaikan dz nya ya, atau melalui integral lipat 2 atau langsung menggunakan ya, saya kira itu ya. Kalau untuk integral volume kerucut kita didapatin integral 0 sampai a ya, integral 0 sampai h itu ya, vz kuadrat ya, kalau mencari volumenya ya. Nah, integral 0 sampai h vz kuadrat dz itu hasilnya sama dengan sepertiga vx pangkat v h pangkat 3. Kan sederhana sekali ya. Kalau langsung menggunakan v biasanya gitu ya. Kalau dia karena terkait dengan volume ya, atau integral putar ya. Integral putar itu lebih sederhana lagi cara pengoperasiannya. Jadi secara umum jika kita ingin mencari volume geometri yang merupakan hasil perputaran sebuah kurva garis, misalnya terhadap sumbu x, maka kita cukup melakukan integrasi berikut. V sama dengan integral ya x
0 sampai X1 misalnya ya, V kuadrat X ya, sebagai V fungsi kuadrat ya, F kuadrat X dx, dimana F kuadrat merupakan luas lingkaran hasil putaran ya. Kalau seandainya F itu sebagai kurva garis, tapi kalau secara umum misalnya bisa juga menjadi H ya, atau R ya. Itu kaitannya dengan jari-jari ya, kalau rumus volume itu ya, VR kalau lingkaran, volume lingkaran itu, kalau lingkaran itu kelilingnya kan 2 VR, tapi kalau luas lingkaran VR kuadrat. Nah itu ya, jadi VR kuadrat bisa juga ya, atau VX kuadrat misalnya ya, jadi jari-jari V ya. Nanti bisa dipahamin lebih lanjut lah ya terkait dengan rumusan tadi. Itu mungkin salah satu contohnya saja. Jadi tentu volume dan luas permukaan benda yang merupakan hasil putaran fungsi fx sama dengan x kuadrat ya, atau tadi misalnya saya anggap tadi r kuadrat atau e kuadrat ya, di luas alas ya terhadap sumbu x ya. Berarti dia bentuknya bentuk tabung ya, kalau tadi bentuk kerucut, dari x sama dengan 0 sampai h ya. Jadi V sama dengan integral 0 sampai H Vx pangkat 4 dx min V per 5 H pangkat 5 ya. Untuk volumenya, untuk luas permukaannya A sama dengan integral ya 0 sampai H 2 Vx kuadrat dx sama dengan hasilnya 2 V per 3 H pangkat 3 ya. Saya kira itu nanti dipahamin lebih lanjut ya. Kita masuk saja ke transformasi koordinat. Transformasi koordinat ini ya bagian dari integral lipat 3, jadi menentukan volume benda padat misalnya ya. Nanti ada momen inersia ya, integral lipat 3 rho y kuadrat tambah z kuadrat dz dy dx ya, dan lain-lainnya. Kita langsung saja ke, bisa saja juga untuk mencari titik berat, mencari momen inersia ya, dan tentunya juga kalau mencari titik berat ya berarti dia yang uniform ya, serba sama itu ya, karena bukan sistem partikelnya yang dilihat tetapi uniformnya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi transformasi koordinat kartesian ke koordinat polar untuk lipat 2 kita pahami seperti gambar itu ya. Jadi R Y ada sudut theta. Jadi intinya kalau kita bicara dengan X berarti R cos theta, kalau Y sama dengan R sin theta. Nah ketika dx dy berarti kalau di polarnya menjadi R dr d theta. Itu aja ya supaya lebih mudah ya. Nah, begini ya. Jadi fx y dA, f r cos theta r sin theta dA ya. Fungsi dalam koordinat polar xy dirubah ya jadi r theta d theta ya. Di contoh yang dipahamin, kita cari yang lebih mudah dipahami ya. Jadi contoh yang ini aja ya. Jadi cari volume dari benda pejal di atas persegi panjang kutub ya, R ya, dan di bawah permukaan Z E X kuadrat ditambah Y kuadrat. Penyelesaian ya, kita lihat aja dulu ya.
gambar dari daerah asal R adalah sebagai berikut. Nah itu ya. Jadi nah, karena x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka V sama dengan integral lipat 2R E x kuadrat tambah y kuadrat dA ya, yang tidak lain merupakan R kuadrat. Jadi langsung saja diselesaikan dulu ya, atau dirubah dulu, ditransformasikan dulu luasnya menjadi dA nya itu menjadi R dr d theta gitu ya, dr d theta ya. Jadi integral 1 sampai 3 ER kuadrat RDR ya, integral 0 sampai 4 V per 4 di theta ya. Nanti diselesaikan satu persatu. Untuk RDR nya itu didapatin, sudah diintegralkan setengah eksponen R kuadrat ya. Jadi dibatasi dari 1 sampai 3 ya. Setelah itu diselesaikan, itu akan mendapat satu batasnya sampai 3 tadi ya, setengah dalam kurung eksponen pangkat 9 min E ya. Nah, itu yang diintegralkan terhadap d theta nya ya. Setelah diintegralkan terhadap d theta ya, itu akan mendapatkan ya, setengah dalam kurung E pangkat min E theta ya. Jadi tetanya langsung aja masuk ya, yang dibatasi 0 sampai 4 V ya. Itu hasil akhirnya V per 8 E eksponen pangkat 9 ya min E, itu setara dengan 3181 nya. Jadi intinya begitu aja ya, bahwa dx dy itu kalau di polarnya menjadi R dr d theta. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.